Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah haitsu qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang, serta pengikutnya yang istiqamah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada hadirin sekalian untuk menjaga dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengkufurinya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam surga taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Quran surat Al-Hijr ayat 45. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dapat menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya. Karenanya manusia tidak mengetahui panjang pendek umurnya. Manusia juga tidak mengetahui sampai kapan ia akan hidup di dunia. Hanyalah Allah lah yang maha mengetahui. Maka umumnya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar diberi umur yang panjang. Tidak ada orang yang menginginkan berumur pendek. Mereka tentu memiliki alasan tersendiri. Namun umumnya alasannya adalah karena ingin memiliki amal baik yang cukup semasa hidupnya sebagai bekal hidup di akhirat kelak.
Hal ini memang memiliki dasar yang kuat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man khairun nasi? Qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Karenanya harus diisi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Hadis itu telah menginspirasi banyak orang untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi umur panjang, meyakini bahwa salah satu tanda orang terbaik adalah apabila seseorang berumur panjang dan hidupnya penuh dengan amal kebaikan. Namun mereka yang umurnya panjang tetapi amal-amal kebaikannya amat sedikit, maka tidak termasuk orang-orang terbaik. Bahkan mereka digolongkan sebagai kalangan yang merugi. Namun demikian adalah kenyataan bahwa tidak setiap orang berumur panjang. Meski mereka berdoa demikian, pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana dengan mereka yang berumur pendek? Apakah mereka dengan sendirinya tidak termasuk orang-orang terbaik? Nilai umur manusia tidak ditentukan oleh panjang atau pendeknya, melainkan oleh kualitas amal yang diperbuat dalam masa hidupnya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab pertanyaan di atas, kita dapat merujuk penjelasan dari Allama Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi taufik untuk mengerjakan amalan soleh dan kebajikan-kebajikan lain, baik yang khusus maupun yang umum. Bahwa sebaik-baik umur ialah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi bimbingan untuk melakukan berbagai kesalehan dan kebajikan. Jadi, kebajikan seseorang sebetulnya tidak semata-mata bergantung pada umur yang panjang, tetapi lebih pada seberapa banyak amal kebaikan yang dilakukannya semasa hidupnya. Penjelasan ini sesuai dengan hadis di atas. Oleh karena itu, bisa saja seseorang berumur pendek, tetapi amal kebaikannya sangat banyak, dan mungkin sama atau bahkan melebihi mereka yang berumur panjang. Orang-orang seperti ini termasuk orang-orang terbaik karena mampu memanfaatkan umurnya, umur yang pendek, untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Inilah umur yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang soleh yang tidak berumur panjang, namun amal kebaikannya sangat banyak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Di antaranya adalah Imam Syafi'i. Beliau wafat dalam usia 54 tahun. Meski usia beliau tidak panjang, namun semasa hidupnya mampu menghasilkan banyak kebaikan, seperti karya-karya yang sangat penting bagi kaum muslimin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi, sebaik-baik umur adalah umur yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini meliputi umur panjang dan banyak digunakan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebajikan-kebajikan yang lain. Selain itu adalah umur yang tidak panjang, namun banyak digunakan untuk mengerjakan kesalehan-kesalehan,
hingga pada tingkat tertentu yang setara atau malahan lebih banyak dari mereka yang berumur panjang. Mereka yang tidak berumur panjang namun banyak mengerjakan kesalehan dan kebajikan-kebajikan seperti Imam Syafi'i dan Imam Al-Ghazali. Sayyid Abdullah Al-Haddad menyebutkan, sebagai hamba-hamba Allah yang terpilih dan diberkati sehingga amal kebaikannya sangat banyak dan mungkin lebih banyak dan lebih terasa manfaatnya daripada yang dipanjangkan umurnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasan umur panjang di kalangan umat Islam memang tidak ada patokan khusus yang disepakati bersama. Hanya kebanyakan umat Islam menjadikan umur Rasulullah SAW yang mencapai 63 tahun sebagai standar. Artinya, mereka yang mencapai umur di atas 63 tahun diyakini telah mendapatkan bonus umur dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka yang tidak mencapai umur 63 tahun termasuk berumur pendek sebagaimana dijelaskan Sayyid Abdullah Al-Haddad. Panjangnya umur seseorang tidak akan bernilai sama sekali jika tidak diisi dengan amal soleh. Bahkan boleh jadi hanya menjerumuskan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang yang diisi dengan perbuatan baik dan amal soleh menjadi bukti kualitas hidup manusia di dunia dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad, ketika ditanya tentang siapa orang yang paling baik, Rasulullah SAW menjawab, yaitu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Setiap muslim hendaknya menyadari kembali bahwa kematian akan datang tanpa diduga. Kesadaran terhadap hal ini akan memotivasi untuk bersegera mengisi umur di dunia dengan perbuatan baik dan amal soleh. Sebab umur yang disia-siakan pada akhirnya hanya akan melahirkan penyesalan yang tidak berguna. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memiliki umur yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.